Saya Rahmat Krisna Malang Siregar, absen 30 dari kelas 12 MIPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan manfaat listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari, saya memakai kegunaan cat untuk besi, yaitu dengan alatnya satu besi dan satu cat pilok. Sebelum kita masuk ke dalam percobaannya, mari kita ketahui dahulu apa itu definisi dari listrik statis. Pengertian dan sejarah listrik statis dalam bahasa Inggris disebut elektrostatik, adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda. Jika dilihat dari asal katanya, kata listrik diikuti dengan kata statis yang berarti diam. Hal ini mengisyaratkan bahwa listrik statis berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis tidak dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain, melainkan hanya menyala sekejap di satu tempat. Dalam sejarah kelistrikan, listrik inilah yang pertama kali ditemukan oleh para ahli terdahulu. Listrik yang kita nikmati sekarang ini merupakan hasil pengembangan dari listrik statis ini. Listrik statis pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Yunani kuno yang bernama Thales of Miletus pada abad 625 sampai 547 sebelum Masehi. Kala itu, beliau mengambil batu berwarna kuning yang disebut batu ambar. Thales kemudian menggosok-gosokkan batu tersebut dengan kain wol. Tanpa diduga, bulu ayam yang berada di sekitarnya tertarik dan menempel. Dalam penggosokan tersebut, ternyata Thales memberikan muatan listrik ke batu ambar melalui kain wol. Muatan inilah yang menyebabkan bulu ayam yang berada di sekitar batu ambar tertarik dan menempel pada batu ambar tersebut. Inilah kemudian menjadi sejarah awal ditemukannya listrik statis. Contoh proses terjadinya listrik statis. Peristiwa listrik statis dapat terjadi baik pada isolator maupun konduktor. Peristiwa listrik statis terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan atau gosokan. Diistilahkan dengan charging by friction atau menjadi bermuatan karena gesekan. Gesekan atau gosokan antara dua materi ini akan membuat elektron dari atom materi yang satu berpindah ke atom materi yang lain, sehingga kedua materi menjadi bermuatan. Materi yang melepaskan elektronnya menjadi bermuatan positif, sebaliknya bermuatan negatif. Jadi, perpindahan elektron pada peristiwa listrik statis terjadi karena proses gesekan atau gosokan. Setelah materi menjadi bermuatan listrik, maka terjadilah peristiwa listrik statis, seperti penggaris plastik bermuatan menarik serpihan kertas. Penggaris plastik yang awal tidak bermuatan atau netral digosok-gosok dengan kain wol. Elektron yang ada pada kain wol akan berpindah ke penggaris plastik tersebut. Akibatnya, penggaris plastik disebut sebagai benda yang bermuatan listrik negatif. Ketika penggaris tersebut didekatkan ke sobekan kertas akan tertarik oleh penggaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa benda yang bermuatan listrik negatif dapat menarik benda-benda ringan di sekitarnya yang bermuatan listrik positif. Selain penggaris plastik, contoh peristiwa statis yang lain adalah rambut panjang berdiri. Saat menyentuh kubah generator Van de Graaff, terjadinya petir dengan kilat cahaya disertai suara guruh dan sebagainya. Pada hakikatnya, fenomena listrik statis ini terjadi sebagai upaya pelepasan muatan atau discharge dari materinya yang bermuatan listrik untuk kembali menjadi netral. Nah, sekarang kita masuk ke proses pengecatan besi sebelum dicat. Biasanya besi diampas terlebih dahulu sehingga bergesekan dan akan menghasilkan muatan listrik. Sedangkan alat semprot cat elektrostatis saat akan disemprotkan, maka butiran-butiran cat aerosol akan bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara,
sehingga butiran cat akan bermuatan listrik. Akibatnya, muatan tersebut akan ditarik ke badan besinya. Cara ini sangat efektif dan efisien dan mudah biayanya. Listrik statis pada pengecatan besi. Pada saat cat disemprot, butiran halus cat akan memiliki muatan karena bergesekan dengan udara. Permukaan besi yang akan dicat diberi muatan yang berlawanan dengan muatan butir-butir cat agar butiran cat dapat ditarik ke permukaan besi tersebut. Cara ini sangat efektif diterapkan pada permukaan yang tidak rata. Hal ini terjadi karena butir cat menempel dengan mengikuti medan listrik yang ada. Akibatnya, butir-butir cat akan menutupi semua permukaan mobil yang mungkin tersembunyi dari semprotan cat. Dengan demikian, cara ini dapat menghasilkan hasil pengecatan yang rata dan menjangkau tempat yang tersembunyi. Dengan demikian, saya Rahmat Kesan Namanang Siregar telah menyelesaikan tugas video utama. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya, lebih kurangnya mohon maaf.